Ini Ya. ngomong-ngomong, ini dapat dari keramat mana nih bang? Ini dari tadi nih, ini nyolek-nyolek mulu nih. Nggak tahu tiba-tiba ada di sini gitu Oh loh. gitu. Saya antara percaya atau tidak percaya Ya. gitu. Tapi ini aneh aja. Ceplok. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di rumah seorang penulis seorang penulis misteri yang skenario-nya sudah melanglang buana. Beliau banyak menulis tentang legenda, tentang kisah-kisah. Banyak lah nanti akan diceritakan. Ini kejadian yang luar biasa baru kemarin. Ini berita masih hangat sekali. Ketika beliau sedang mengadakan riset penulisan, beliau melewati sebuah terowongan Tanjung Duren, sebuah terowongan pinggir tol. Di situ memang terkenal sebuah batu nisan yang mungkin dulu itu petilasan dari orang-orang sakti. Nah, ketika di situ beliau sedang turun motornya, dia menemukan sosok gaib seekor kucing hitam yang melintas begitu pesatnya dengan ukuran yang besar, sehingga apa yang terjadi, beliau terjatuh dan terperosok di sana. Kita ikuti cerita ini dengan langsung dari kejadian beliau. Oke nih, Bung Herman, ini saya baru dapat informasi dari tim kami bahwa kemarin terjadi musibah. Katanya Bung Herman kecelakaan di sana dalam misi penelitian di sebuah terowongan Tanjung Duren. Gimana ceritanya? Iya. Pemirsa, nih saya juga kaget nih. Bang Rijal di apa disebutnya? Di apa? Saya dapat gelar itu Kang Grecok. Kang Grecok. Kang Grecok. Iya. Jadi gini, Kang Grecok, Bang Rijal. Memang sebelumnya hari itu Minggu ya, Iya. Minggu malam, artinya malam Senin. Jadi saat beberapa teman-teman saya dari ketua-ketua ormas, ya ormas Bamus Betawi datang kemari ngobrol-ngobrol, terus kemudian panjang lebar kita sebenarnya mau ngangkat 7 golok si pitung. Nah, ini yang 7 lagi golok si pitung, ramai gitu kan. Sampai ketika bicara tentang golok si pitung, Iya. 7 golok pendekar si pitung, Betul. terus ngobrol, wah kalau begitu kita harus ke rumah Eki Pitung nih, Nah, ke Bang Eki Pitung. ada kaitannya tuh, Bang? Ada. Nah, kebenaran kan menurut konon kabar hikayatnya Bang Eki juga, Eki Pitung itu yang nama aslinya Muhammad Rizki kan. Iya. Dia itu memang masih punya ranah ke sana. Oh, masih ya? Masih Ke dari Bang ke Pitung gitu kan. Iya. Nah, setelah kita datang ke sana ngobrol, nggak tahu bagaimana, terus ngobrol, ya sepakatlah kita dengan Bang Eki. Setelah sepakat dengan Bang Eki, kurang lebih sekitar 1:30 pagi dini hari, balikan saya. Kita misah tuh sama tim yang dari rumah berangkat bareng ke rumah Bang Eki. Nah, entah bagaimana, ya untungnya masih udah sampai ke wilayah saya. Memang itu jembatan tol ya? GG atau Tanjung Duren, antara Duren, Kemanggisan dan Tanjung Duren itu. Entah bagaimana, ya saya untung nggak kenceng deh. Iya, Untung iya. nggak kenceng. Pas saya naik motor, kebetulan motor kan motor gede kan, Iya. itu kaget saya. Ujuk-ujuk kenapa tiba-tiba kelihatan itu kucing jalannya santai. Oh gitu, itu Jalan kucing santai, jalan ya. di tengah tuh? Ya, santai, dan kebetulan memang sendiri kan saya. Iya. Itu saya ngerem ngedadak, ya buktinya ya ini tangan luka, Iya. ya kan. Nah ini nih, ini Udah. sampai sekarang masih ngebet nih. Ini masih ngebet, ini ada sekitar Ini 5 luka. Seperti tapak Iya, kucing yang digampar. nggak tahu deh. Potongannya. Ya, nggak tahu gitu kan. Saya juga bingung gitu kan. Eh. Terus saya istighfar, terus saya agak apa? Kayak kunang-kunang pening ketika Iya, pas iya, saya iya. jatuh itu pening. Ada 2 orang kalau nggak salah di situ. Sempet dia nolongin saya, ngediriin motor.
Kemudian dia tanya, rumah di mana bang? Oh saya di Gang Salak. Oh untung deket bang. Kuat nggak bang? Saya antar. Saya bilang enggak tuh. Tapi pening kepala saya. Ya akhirnya saya balik dan ternyata saya muntah setelah di rumah itu. Karena benturan. Ya mungkin benturan. Tapi saya bingung gitu loh. Kok kepala nggak ada yang Nggak sakit pusing gitu loh. Ya udahlah, karena khawatir istri saya. Besoknya saya dibawa ke dokter, diceritain bahwa muntahnya saya takut geger otak atau apa. Tapi saya bingung, kok kepala saya mana yang sakit, nggak ketahuan itu yang sakit gitu. Ada mie cek tuh. Pemirsa, iklan lewat dulu. Nah, jadi ketika pas dibawa ke sana ditanyalah sama istri saya ke dokter, dan memang saya juga agak pincang-pincang. Kata istri saya, enggak dok, katanya, ini suami saya dia muntah 2 kali. Memang muntah 2 kali, Muntah 2 kali ya. Kanggerecok gitu kan. Iya, Wah, iya. muntah saya. Terus ditanya, kejadiannya kapan? 1:30 pagi. Tunggu bu, katanya, sampai 24 jam. Iya. Kalau memang nanti bapak ini tidur terus nanti dibangunin terus dia nggak bangun, langsung aja bawa ke rumah sakit. Pasti itu kena geger otak. Ya tapi alhamdulillah Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Tapi Ya. bukan karena ada serangan gaib yang menyerang lagi. Ya memang agak bingungnya begini Bang Rija, Kang Grecok. Iya. Memang sebelumnya minggu-minggu sebelum saya jatuh, ada kurang lebih sekitar seminggu. Jadi kalau saya bawa motor, itu beberapa kucing itu yang ngelintas dan jalan nggak Jalan, lari ya? gitu di tengah jalan. Karena- Sampai ngerem. Karena kalau bicara kucing, saya pernah dengar bahwa itu dulu terowongan itu sebelum belum jadinya tol itu ada makam yang dibilang Nyai Lodoh. Ya menurut konon kabarnya seperti itu. Dengarnya begitu Betul, tuh. Dan apa? itu mempunyai kesaktian memang. Ya. Itu makam itu mungkin nggak tahu, orang nggak tah sekarang ya. Nggak ngerti deh tuh Nyai Lodoh apa. Nyai saya kan- Lodoh itu betul, dengar saya ya. begitu. Ya, Karena banyak hal-hal mistik di sana gitu. betul. Dan piaraan-piaraan dari Nyai Iya. Lodoh itu kan namanya. Betul. seorang Apalagi Eyang Nyai Subur ya. deket loh. Dekat, nah. Karena kan Gege itu kampung Gege itu deket sama Berkaitan Eyang mungkin Subur tuh ya. kan. Ya saya juga nggak Nah, tahu kan Allah alam di situ bisawab. memang saya dengar gitu dari hasil ya narasumber yang lain bahwa memang Nyai Lodoh itu hidup di era 40 tahun yang lalu. Ya mungkin zamannya Mat Hitam Mat kali ya. Hitam, Mat mungkin, Hitam terus lagi. Memang belum ada pembangunan Betul, kan. betul. Kebenaran kan saya 56 tahun yang lalu saya udah di sini, Bang. Oh udah ya. Udah pindah. Nah. Saya kan pindahan dari Budi Berarti Setia tahu Budi. juga riwayatnya dia. Ya, Setia Budi Ratna gitu. Iya. Ya bahkan tempat sekolah saya dulu itu di Eka Sakti di Darussaada itu mantap bekas kuburan. Nah. Kuburan yang memang masih banyak tulang-tulang Betul, manusia betul. sering kita temukan saat saya sekolah. Memang banyak makam di dalam Betul, situ ya. memang Tanjung Duren, Kemanggisan, Batu Sari, Rawablong, ya apalagi tuh, banyak lah ya, Banyak ya. Kedoya. Terus di situ juga tempat tarungnya para jawara-jawara sakti kalau nggak salah di era-era dulu ya. Lah, Itu yang terkenal kalau nggak salah di situ wilayahnya siapa tuh Bang dulu? ya memang sering bilang begini, kalau kita bicara tentang nasional itu kota petarung adalah kan Kerawang, Kerawang. karena singa perbangsa. Betul. Nah katanya dulu di tengah-tengah ini memang Tanjung Duren Nah. itu tempat para petarung tokoh-tokoh sakti Betul. zaman Berarti dulunya. analogi Tanjung Duren itu Tanjung. Ya, Berarti kan barang-barang tajam gitu kan? ya, iya Tanjung itu kan memang tajam, Tajam. kan jorok gitu Betul. kan, jorok ke. Berarti berkaitan benar dengan Betul. Tanjung Memang Duren itu. Almarhum Hmm. saya punya teman, punya tetangga mertua saya namanya Cintado. Nah, Nah ingat gak waktu zamannya kolor hijau, kolor hijau ya, Nah, iya, saya nah, kurang itu banget. Cintado itu almarhum, Hmm. dia kebetulan juga orang paham hal gitu, dia Iya. sering memburu. Oh gitu, kolor Iya, hijau itu. apalagi ya? dari Tomang Raya datang ke Tanjung Duren. Nah dia tuh yang memburu Nah. tentang kolor hijau. Betul. Nah bahkan saat di rumah mertua saya memang berdekatan dengan rumahnya Cintado almarhum Iya. itu dia sering kali mendengar ringkikan kuda. Udah ya. Dan bahkan kalau saya nih misalnya waktu itu ya tahun-tahun 97-99 kan saya pacaran lah sama istri saya itu banyak orang yang tidak berani lewat salah satu tempat itu pohon belimbing tua. Blimbing ya. Pohon belimbing tua katanya di situ ada sosok yang tidak pernah ada kepalanya.
buntung ya. buntung. Wallahu alam itu Iya, apa iya, gitu iya. yang terjadi. Dan banyak hal-hal itu kejadian yang Itu luar kalau nggak biasa. salah pala buntung itu kisah Mat Doble tuh bang. Mungkin Mat Doble bang. mungkin, karena di sini banyak Banyak ya kejadian. banyak tokoh-tokoh, Benar. banyak tokoh. Oh iya, Bang Rizal, sorry. Iya, sorry. iya, iya. Ini percuma. Wah, Ini Ah. kopi udah jelas ada. Iya, Nah, ini apa nih bang? air Fanta. secang. Oh secang. Secang. Oh saya pikir Fanta. Oh bukan, Oh secang. bukan. Secang ya. Secang ini banyak manfaat Bang Rizal. Oh iya. Nggak usah disebutin lah. Banyak. Yang jelas ini punya manfaat banyak dan saya hampir 7 bulan minumnya Oh, ini secang. teh. Ya, konon kabarnya di pohon secang itulah Eyang Prabu Siliwangi yang bergelar Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Prabu Jayadewata moksa di pohon secang. Nah, pemirsa, tuh ada informasi bagus sekali bahwa riwayat secang ternyata Eyang Prabu Siliwangi moksa di bawah pohon secang. Ini luar biasa. Ya, dan manfaatnya banyak. Betul. Nah, silahkan aja deh cek Wah, aja ya alhamdulillah. sendiri. Ya. Ya, silakan Bang Rizal. Bismillah. Bismillah. Oke. Udah lanjut Bang Rizal. Tuh, Bang. Adem, Bang. Adem. Iya, iya, iya. Terasa nih, terasa nih. Ya. terang. Oke lanjut, cerita peristiwa terowongan Tanjung Duren. Ya, sebenarnya ya ini pasti ditonton sama istri saya. Akhirnya istri saya pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bang, ya. Ya saya kemarin, makanya kan saya bilang ada beberapa kali ketika saya jalan siang atau jalan nggak tengah malam atau dini hari itu beberapa kali tuh kucing melintas gitu. Ya, situ Tapi ya. saya bisa ngerem, bukan hanya dari situ. Oh gitu. Di tempat-tempat lain ketika Iya, saya iya, bawa iya. motor itu sebenarnya ada firasat. Nah malam Senin itulah mungkin kejadian naas saya Itu ya. jam berapa tuh? Setengah dua hampir ya Setengah dua. kurang lebih Oh. setengah dua atau jam 2 dini hari malam Itu Senin. memang waktunya Ya, keluarnya para, mereka. para gaib melintas mungkin ya, Ya. bercengkrama lah. Saya juga bingung ketika pas motor itu jalan kan dari turunan itu kan Iya. pasti agak kencang kan. Betul. Tapi saya sempat bisa mengendalikan motor itu sekitar 40 km per jam lah. Tapi saat ujuk-ujuk itu kucing yang seakan-akan dia nengok mau nabrak saya, itu langsung saya ngerem makanya saya jatuh. Oh gitu. Dia Saya kaget gitu, gitu. lompat gitu. Nggak tahu tiba-tiba ya memang ya Hilang. saya nggak tahu lah apa itu imajinasi atau intuisi saya atau Halusinasi. halusinasi saya atau apa ya saya kaget Iya. gitu. Saya kaget. Sebenarnya memang sudah ada firasat-firasat kucing selalu tuh 2-3 kali. Lewat tuh ya. Iya, ngontas siang ketika saya udah bawa motor dan anehnya selalu pelan jalannya gitu tuh kucing. Berarti itu udah tanda tuh ya. Ya mungkin ya. bahwa ya nanti akan ketemu sebuah makhluk di malam hari itu ya. Nah itu ternyata jam 2 dini hari Dini kemarin hari. kan malam Senin. Iya, Saya iya, juga iya. kaget gitu kan. Ya shock lah ketika saya balik, saya muntah 2 kali itu. Terus istri saya ngomong, dia ngomelin saya sebenarnya ngomelin saya bilang, Papa tahu nggak, dia bilang, itu antara sadar dan tidak sadar kalau Papa tidur itu itu katanya tuh ada orang yang menari-nari di sekitar diri saya tuh di tempat tidur itu. Saya bilang pas setelah kejadian dia pulang ke rumah tuh ya. pas pulang ke rumah. Sebelumnya istri saya udah bilang begitu, sering melihat antara sadar dan tidak, kata istri saya, itu ada orang selalu menari-nari gitu loh. Berarti berkaitan dengan makam dulu Nyai Lodo. Iya, Dia saya ternyata pemimpin ronggeng. ya mungkin ya, bukan Mungkin itu, ya, itu. tapi bukan ronggeng gunungnya Bukan. itu ya, Itu Putri. sejarah dulu. Jadi Ya. itu Nyai Lodo itu dia mempunyai sanggar apa tari inilah Ya. ronggeng ya zaman dulu tuh Ya ya. karena kan POC Iya, Jepang. zaman itu kan banyak Iya. Jepang perlu hiburan-hiburan yang hiburan. memang kan tari-tarian itu penuh dengan mistik. Betul, satu mistik. Karena sering-sering juga orang banyak liwat tuh suara gending di terowongan apa itu Nah, terdengar tuh sering itu. betul. Jadi ketika pas kejadian itu saya cerita, ente kenapa ya begitu? Terus ada beberapa yang nelfon terus datang kemari gitu. Nengokin lah gitu, Iya, iya. dianggapnya takut kenapa-napa. Lu harusnya ini kata kalau ngeliwatin lintasan itu pakai klakson, pakai Iya. apa gitu kan. Tanda-tanda. Iya, tanda dan sebagainya. Ya, gua orang-orang yang bukan begitu. Saya Iya, bilang, iya, walaupun iya. gua penulis skenario misteri. Misteri semua Iya, ya. padahal legenda, ya. misteri, sejarah. Betul.
dia percaya itu, memang ternyata ya seperti ini. Bang, selain apa, abang juga terkenalkan sebagai penulis yang memang sudah diakui ya di berbagai filmnya ya. Ya. Terus saya dengar juga lagi ada penulisan atau tentang seksi tujuan, terus apa, Prabu Siliwangi bang ya? Ya, ya Bang Rijal. Gini, ada 2 yang memang buat saya tuh ada PR. 3 bahkan sama komedi. Komedi Republik yang notabene buat saya ini oke nih film. Skenario oke gitu. Memang ketika bicara apa film-film yang tadi saya tulis, judulnya itu Kanjeng Gusti Syekh Siti Jenar. Kemudian Komedi Republik serta Tahta Pajajaran 1482. Nah, keren. Penyatuan kerajaan Sunda dan Galuh menyatukan, maka berdirilah Pakuan Pajajaran dengan Eyang Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, Prabu Jayadewata. Nah, jadi gini Bang Rijal, kita nggak usah ngomongin di sini. Saya minta, oh iya betul. kalau bisa saya minta nanti khusus channel khusus. Pengalaman saya khususnya, saya menulis Kanjeng Gusti Syekh Siti Jenar. Iya. Kemudian saya menulis tentang Tahta Pajajaran 1482, dan bahkan ada beberapa ya misalnya kayak Pak Yusril, saya nulis itu Injustice-nya, Injustice, judul filmnya Injustice. Itu ya. Itu perjalanan luar biasa yang ternyata ketika sama Pak Yusril Iza Mahendra itu nggak bisa diproduksi karena film ini sangat bahaya karena bicara tentang 98. Nah, saya akan ngomongin nih ya. Nah, itu ya, saya akan ngomongin. Oh, Nah, dengan segmen yang beda, tapi jangan di sini. Ini kan bicara tentang jangan. Ini kan komedian lah, katakanlah kita kelakar-kelakar. Tapi kalau besok saya akan serius. Ada lagi kejadian komedi Bang Rijal. Betul. Jadi saya punya teman, cuma udah meninggal sayangnya. Itu Bang Jainal Munir. Bang Jainal Munir ini kan salah satu ketua umum Ormas pendukung Bamus Betawi. Iya. Jadi satu saat karena saya penulis, itu saya membuat sebuah tokohnya itu ada Nyai Ratu Kerincing Wesi. Nah, Nyai Ratu Kerincing Wesi ini kan penguasa Gunung Burangrang di Wanayasa. Nah, dari penguasa ini yang Nyai Ratu Kerincing Wesi, dia punya anak buah lah, ya. katakanlah tangan kanan tangan kiri. Iya. Namanya Nyai Ratu Petir Kulon dan Nyai Ratu Petir Wetan. Wetan tuh, Bang. Ya, jadi Nyai Ratu Petir Kulon, Nyai Ratu Petir Wetan. Nah, saya kan menulis itu tokoh gitu. Dan itu imajinasi. Iya. Entah bagaimana teman saya Jainal Munir, dia ada rasa katanya, ada rasa apa ya? Loh, dari share itu dari share itu dia bilang, gua harus ke makamnya Nyai Ratu Petir Kulon dan Nyai Ratu Petir Wetan. Saya kaget ketika itu, entah tanpa sama saya jalannya, itu almarhum Jainal Munir tuh jalan entah kemana, ke makam ke Kulon dan ketemu. Lah, saya nggak kenal, itu cuma imajinasi saya sebagai penulis bahwa oh ini Nyai Ratu Kerincing Wesi, oh ini harus punya anak buah tangan kanan tangan kiri juga Nyai Ratu gitu. Jadi Nyai Ratu Petir Wetan dan Nyai Ratu Petir Kulon itu dicari Bang. Berarti memang kan itu naluri abang nih kencang banget nih. Iya. Di situ dikasih suatu kelebihan bahwa abang bisa melihat itu dengan melalui tulisan tuh. Yang tanpa disadari tiba-tiba itu menjadi nyata. Ya. Jadi memang aneh. Sebenarnya mungkin ada memang saya ada. kaget tiba-tiba. Man, gue udah datang ke makam Nyai Ratu Nyai Ratu Petir Kulon dan Nyai Ratu Petir Wetan. Saya kaget loh. Masya Allah. Loh, itu kan imajinasi gue di dalam sebuah tulisan. Dan kebenaran waktu itu saya nulis sandiwara radio. Nah, salah satunya memang tokoh antagonisnya Nyai Ratu Kerincing Wesi dengan tokoh 2 orang tadi. Tangan kanan tangan kiri, Nyai Ratu Petir Wetan, Nyai Ratu Petir Kulon. Itu dicari Bang, ketemu, kata saya juga bingung. Padahal itu imajinasi saya. Ya. Sampai saya dalam hati ketawa. Aneh nih, temen gue Jainal kok dicari, padahal itu ucapan gue ketika saya sebagai seorang penulis kan harus menciptakan nama-nama yang dahsyat. Betul. Gitu loh.
Ketemu Tapi Bang nyata, katanya. ada, tapi ada. Ada, ya. saya juga bingung. Nah dia. itu nggak tahu tuh apa dalam. Ya saya bilang itu kan pikiran gue. Benar-benar. Gitu loh. Nah itu sebagai penulis. Iya. Banyak hal yang lain saya menghadapi. Contoh. Ada saatnya serius, Iya. ada saatnya ngebanyol. Betul. Nah ini ada kita saatnya ngomong-ngomong santai aja. ringan-ringan. Ya. Karena Ya. sudah banyak kita sudah lelah dengan ketegangan, Betul. keseriusan yang ya semeraut Iya. lah. Saatnya semua dicairkan dengan tawa, Tawa. dengan Nah senyum. ini kebenaran ini di belakang kan ini tangga nih. Tunggu bang, ini Ya. ngomong ini dapat dari keramat mana nih bang? Ini dari tadi nih, ini nyolek mulu nih. Memang apa ya? Riwayatnya nih. Nggak tahu di mana. Beberapa tahun yang lalu kan di sini agak banjir gitu ya. Ini nganyut Oh gitu. dan masuk kemari. Kebenaran masuk sampai sini nih. Ada sekitar bangsa 40 cm apa 50 sentian lah. Ini agak rendam nih. Iya, agak Dia berenang bang. Ada nggak tahu tiba-tiba ada di sini gitu loh. Oh gitu. Nah tiba-tiba ada di sini meja apa pas udah kering dia nyangkut aja di situ. Saya juga bingung. Ya buat kalau saya kan ama mistik, ama misteri, ama irasional atau sama kalau banyak orang bilang bahwa orang-orang angin gitu kan. Betul. Saya antara percaya atau tidak percaya Iya. gitu. Tapi ini aneh aja. Tiba-tiba dia tuh, loh, ya dibawa, dipegang lagi sama anak saya yang paling kecil, digendong-gendong apa ini. Ya lucu aja nih. Karena kan setiap tempat pasti ada Betul. Pemirsa, tadi udah banyak informasi yang kita dapat dari Bang Herman Yahya. Cerita dari ngilir mudik apa semua sampai ke kerak-kerak dangdang itu udah dikeluarin. Nah, dari hasil obrolan saya dengan Bang Herman bahwa di sini punya muatan khusus dan di sini juga ada suatu peristiwa yang memang sudah jadi chemistry bahwa kejadian peristiwa jatuhnya Bang Herman di terowongan Tanjung Duren akibat dari pertemuan dengan Nyai Lodo. Nyai Lodo adalah pemimpin ronggeng kesenian dan ada kaitannya dengan apa rencana Bang Herman tentang kesenian Betawi bahwa kesenian Betawi harus maju. Mudah-mudahan Nyai Lodo bisa membantu rencana baik Bang Herman. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan peristiwa yang berbeda dengan misteri yang sangat luar biasa. Selamat malam.